Cukup. Aku belum puas. Jangan dipaksakan. Nanti penyakitmu kambuh lagi. Masih banyak waktu untuk berlatih secara pelan-pelan. Sedikit demi sedikit sampai kau benar-benar sembuh secara sempurna. Prajurit, semua ikut saya. Tapi jangan ada yang membantah. Semua ikut. Sudah pergi, Kakang. Mana kuncinya, Kakang? Kerangkeng bawah tanah ada di sini. Berarti kita harus ke sini, Kakang. Iya, di sana kita cari bangunan yang berbentuk candi pentar. Darmo sudah membuka pintu untuk masuk lorong bawah tanah. Ayo kita ke sana. Woi, tunggu! Siapa kalian? Terus saja, Kiai. Larilah ke sana. Masuk ke bangunan itu. Tunggu sampai aku datang. Cepat, Kiai. Cepat. Kemana larinya? Sepertinya ke sana. Tidak, aku lihat ke arah sana. Berarti ke bangunan itu. Betul. Sepertinya kedua orang itu lari ke sana. Tapi aku masih ragu. Ayo kita kejar ke sana. Ayo. Hei, tunggu! Berhenti! Panggilan ketua. Betul, berarti keduanya tidak lari kemari. Cepat, jangan buang waktu. Ayo. Hampir saja, Kakang. Tadi aku sudah merasa kita pasti akan ditemukan oleh mereka. Dan aku sudah bertekad. Terpaksa prajurit-prajurit itu harus dihabisi. Kalau terpaksa apa boleh buat. Tapi kita usahakan jangan sampai terjadi. Mereka kita buat pingsan saja. Kecuali jika benar-benar mengancam jiwa kita. Regu 1, kejar ke sana. Regu 2, arah sana. Regu 3, lewat lorong itu. Kita kepung dulu istana ini. Jangan beritahukan siapa-siapa bahwa ada penyelundup kemari. Jangan sampai dayang-dayang dan abdi dalam istana menjadi paring. Mengerti semuanya? Mengerti! Laksanakan! Laksanakan! Malam yang sunyi menyelimuti dunia, membawa suasana misterius yang memekat di udara. Dalam kegelapan yang pekat, Kiai Jabat dan Nyai Bidara, ditemani prajurit setia Darmo, memulai misi berbahaya mereka. Hembusan angin dingin yang menusuk tulang seakan menjadi saksi bisu keberanian mereka. Darmo, dengan kecerdasannya, menyusun rencana yang begitu rapi. Ia berhasil menyembunyikan Kiai Jabat dan Nyai Bidara di dalam peti perbekalan yang diletakkan di gudang makanan milik siluman buaya. Penjagaan yang begitu ketat di markas musuh tak mampu mengendus keberadaan mereka. Langkah-langkah perlahan namun pasti membawa mereka semakin dekat ke inti pertahanan, menantang bahaya di setiap sudutnya. Namun, tugas Darmo belum selesai. Dengan hati-hati, ia menciptakan berbagai pengalihan perhatian untuk menggoyahkan konsentrasi para penjaga. Sementara itu, Kiai Jabat dan Nyai Bidara bergerak cepat menuju penjara tempat Farida disekap. Dalam suasana tegang, mereka menyusuri lorong-lorong yang gelap dan penuh jebakan. Deru napas mereka terdengar jelas di tengah keheningan mencekam. Saat akhirnya menemukan Farida, sebuah penjara dingin yang gelap menyambut mereka. Farida, yang tampak lemah namun tetap memancarkan keberanian di wajahnya, tak menyangka penyelamatnya telah tiba. Dengan sandiwara yang terencana, Kiai Jabat berhasil mengelabui para penjaga terakhir, membuka jalan untuk membawa Farida keluar. Namun, kebahagiaan itu hanya sekejap.
Bayangan ancaman mak lampir terus membayangi langkah mereka. Sedang apa, Ketua? Anak buahku melihat dua orang tidak dikenal. Sekarang mereka sedang aku perintahkan untuk mengepungnya. Iya, kami pun melihat kesibukan mereka. Tetapi ketika kami tanyakan, katanya tidak ada apa-apa. Kenapa Ketua kemari? Aku takutkan penjahat itu menyelinap kemari. Maka aku tunggu di sini. Jangan khawatir, di sini penjagaannya ketat. Sejago apapun mereka, pasti akan tertangkap. Tunggu. Apakah waktu kalian kemari tidak melihat dua orang mencurigakan yang lari ke arah sini? Tidak. Bagus. Maaf. Waduh, bagaimana ini? Aku tidak sengaja. Aku hanya ingin memeriksa apa isinya. Sudahlah, ayo kita ambil lagi ke dapur. Mana bisa? Aku ambil dari jatahku dan jatah anak buahku. Ayo. Mengambil makanan saja lama benar. Jangan-jangan mereka ketiduran di dapur. Sudah belum? Sudah gundulmu. Sudahlah, tidur saja dulu. Nanti juga datang. Farida. Nenek. Shh, jangan keras-keras. Aku Guru Sembara. Bukankah kedua muridku yang menyamar sebagai prajurit telah menyampaikan pesanku? Maaf Guru, kedatangan Guru memang sedang saya tunggu-tunggu. Sekarang giliran saya, Kiai. Pukul saya sekuat, Kiai. Buat saya seperti kedua kawan saya itu. Mana aku tega, kau sahabatku. Cepat lakukan, Kiai. Kalau tidak, akan membahayakan diri saya sendiri. Saya bisa dicurigai. Bidara, kau bisa membunuhnya. Tidak, dia hanya pingsan 2 atau 3 jam lebih lama dari kedua temannya itu. Ini yang terbaik buat dia. Untuk menghilangkan kecurigaan, Kakang. Kita tahu sendiri siapa malampir. Ayo, kita keluar dari sini. Jangan buang-buang waktu lagi. Kata orang, cinta itu buta. Percaya tidak Sembara. Itu tidak benar. Yang benar itu
Cinta itu tuli, cinta itu budak, cinta itu edan. Ngomong sembara, ngomong. Ngomong apa? Masya Allah, dari tadi kamu itu mendengarkan apa? Aku bicara tentang cinta. Cinta itu budak, cinta itu tuli. Kenapa begitu? Karena orang yang jatuh cinta itu maunya nekat, tidak mau dinasehati. Kedua kupingnya bolong-plong. Mana ada kuping seperti itu? Kupingmu barangkali? Semilik kete. Di sisi lain, Mak Lampir, yang tengah bertapa untuk menyembuhkan lukanya setelah pertempuran sebelumnya, menerima kabar buruk. Anak buahnya melaporkan bahwa Farida telah melarikan diri. Kegusaran segera membakar hati Mak Lampir. Dengan tatapan penuh amarah, ia bersumpah tidak akan membiarkan Farida bebas. Dalam sekejap, ia mengumpulkan seluruh pasukannya, para siluman buaya yang terkenal ganas. Strategi pengejaran dirancang dengan rapi, dan mereka bergerak tanpa henti, seperti angin badai yang menghancurkan apa saja di jalannya. Tak butuh waktu lama bagi Mak Lampir untuk menemukan jejak Kiai Jabat, Nyai Bidara, dan Farida. Di tengah malam yang mencekam, pertempuran besar pecah. Suara dentingan senjata dan jeritan perang mengoyak keheningan. Kiai Jabat dan Nyai Bidara bertarung dengan segala keberanian, menghadapi pasukan Mak Lampir yang jauh lebih besar. Meski terdesak, mereka tidak menyerah. Namun, dalam kekacauan itu, salah satu siluman buaya berhasil menangkap Farida yang teralihkan perhatiannya. Tangis dan teriakan memenuhi udara. Harapan seakan memudar saat Farida kembali jatuh ke tangan musuh. Namun, di tengah keputusasaan, sebuah cahaya terang melesat dari kejauhan, seperti kilat di langit malam. Dialah Rindi Antika, pendekar wanita dari bangsa Jin Putih. Dengan gerakan yang gesit dan kekuatan yang luar biasa, Rindi Antika menyelamatkan Farida dari cengkeraman siluman buaya. Mak Lampir, yang tidak menduga kemunculan Rindi Antika, hanya bisa berteriak murka. Upayanya untuk mengejar Rindi sia-sia. Pendekar wanita itu membawa Farida ke negeri Hayangan, sebuah tempat yang diselimuti kekuatan nur sejati, perlindungan tertinggi dari segala kejahatan. Siapa yang bawa Farida tadi? Mungkinkah Bayau? Sepertinya bukan dia. Siapa ya? Yang jelas dia bukan manusia. Bangsa jin. Kemana terbangnya tadi? Ke barat. Kita kehilangan jejak. Kau kenal siapa dia? Kalau aku tahu, pasti aku sudah datangi tempatnya.
untuk merebut kembali Farida. Apa mungkin Bayau? Bukan. Aku tahu benar musuh bebuyutanku itu. Cepat pulang ke istana. Kita lihat siapa dia dengan Pasu Benggala. Betul, Kakang. Semua kembali ke istana. Kamu tahu nggak Sembara? Kata kakekku tentang cinta. Apa katanya? Cinta, menurut kakek saya, berasal dari dacin dan mata. Loh, dacin bagaimana? Dacin kan timbangan, Sir. Benar. Dacin itu menurut beliau lambang dari hati. Artinya menimbang-nimbang. Nah, kalau mata artinya itu lambang dari pikiran. Ya. Jadi cinta itu menurut beliau adalah ungkapan dari hati dan pikiran. Jadi? Ya, menurut beliau itu cinta atau siapa saja yang jatuh cinta itu hati dan pikirannya harus jalan. Maksudnya? Cinta jangan hanya berdasarkan pandangan mata atau pikiran saja. Tapi juga berdasarkan pada pandangan mata hati. Wah, dalam juga ajaran kakek Musir. Terus. Kakeknya Basir. Dan Po. Cinta menurut beliau jangan hanya dilihat cantiknya saja. Tapi juga hatinya, akhlaknya. Begitu? Ya, itu kan menurut beliau. Tapi menurutku masih ada yang kurang. Apalagi, Sir? Duitnya. Hah? Maksudmu? 3 serangkai Sembara. Dengar, wajahnya cantik, baik akhlaknya, banyak duitnya. Jadi kan kita bisa nebeng hidup. Semilik kita. Dibejang kok malah cengengesan. Kamu kan belum tahu siapa kakekku. Benci aku. Nur cahaya Farida. Moksa dalam Pasu Benggala. Kurang ajar. Pasu Benggalaku tidak dapat menembus kabut gaib. Kita serbu saja kerajaan atas angin. Ini pasti perbuatan Bayau. Kita obrak-abrik bersama-sama. Tidak. Aku tahu benar. Yang menculik Farida bukan si Bayau. Istana atas angin. Aku tahu siapa kau. Kau pasti anak buah Wak Bayau. Kau kenal ibuku? Siapa ibumu? Bayau. Oh, kau saudaraku. Kau pasti Rindi Antika. Betul. Dari mana kau tahu namaku? Ibumu. Beliau banyak cerita tentang putri yang sangat disayanginya. Beliau menyebut namamu Rindi Antika. Tapi beliau lebih senang memanggilmu si centil mungil. Ibu senang memanggil orang-orang yang disayanginya dengan panggilan-panggilan lucu. Kepada ayah, ibu memanggilnya dengan panggilan sepemalu tampan. Di mana ayahmu? Aku tidak pernah melihat ayahmu selama aku tinggal sekian lama bersama ibumu. Kau pernah tinggal di istana atas angin? Iya. Ayahku sudah almarhum. Kau tahu siapa yang membunuh ayahku? Tidak. Mak Lampir. Itu sebabnya ibumu sangat bermusuhan dengan Mak Lampir. Ibuku tidak akan tenang hidupnya jika belum membunuh Mak Lampir. Ayo. Rindi, siapa yang kau bawa itu? Dia bangsa manusia. Di mana ketemukan dia? Perkenalkan, ini Farida, anak angkat ibuku. Melati. Kenanga. Farida akan menjadi murid di perguruan ini. Aku? Ya. Siapa yang akan menjadi murid di sini? Aku? Iya, supaya kau di sini pun ada kesibukan. Tidak hanya berdiam diri saja. Lagi pula, itu sangat baik supaya kau bisa menjaga dirimu sendiri. Di negeri Hayangan, Farida menemukan kedamaian dan perlindungan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, kedamaian itu tidak berarti akhir dari perjuangannya. Bersama Rindi Antika dan seorang guru besar dari bangsa jin, Farida memulai pelatihan yang berat. Setiap hari, ia ditempa dengan ilmu bela diri tingkat tinggi dan diajarkan kesaktian yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang berhati murni. Latihan itu tidak hanya menguatkan tubuhnya tetapi juga jiwanya. Lambat laun,
Farida yang lemah berubah menjadi sosok yang tangguh, penuh keberanian, Melahirkan, dan memiliki merawat tekad anak, baja. memasak, dan menjaga rumah, begitu kan? Iya. Ternyata pemikiran kaum bangsamu masih sangat terbelakang. Farida, awas! Farida! Ya! Kakek? Kenapa kakek hendak mencelakai? Saudara dari mana? Dia kan manusia. Menjadikannya murid kakek. Aku tidak pernah mempunyai murid anak manusia. Sekarang kakek punya kesempatan untuk punya murid bangsa manusia. Farida sekarang sedang diincar malampir untuk dibunuh, Kek. Berarti kau keturunan Kiai Ageng Prayogo. Betul, Kek. Alhamdulillah. Sekarang aku bisa membalas jasa kepada sahabatku. Baiklah, Rini. Permintaanmu akan kukabulkan, cucuku. Mulai sekarang, Farida menjadi muridku. Alhamdulillah, alhamdulillah, Kek. Farida, cepat cium tangan kakek. Iya. Ha! Ya! 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 Ha! Hup! Ya! Hai! Ya! Hup! Tangan harus mengepal kuat dan lurus. Tapi persendian harus tetap lemas. Iya. Jangan ada pikiran yang masuk. Kecuali mengarah pada raga sukmamu. Lihat. Ya! Hup! Ya! Lemaskan persendian. Hayali adalah salah satu daya dari Nur Sejati Raga Sukma. Hayali yang kuat dapat menciptakan kekuatan Raga Sukka. Hayalkan, Nur Sejati masuk ke dalam tubuhmu bersama hirupan napas yang kau ambil dari udara. Hayalkan, Nur Sejati mengalir ke paru-paru, jantung, dan tanganmu. Hayalkan, Nur Sejati sudah berpusat di tanganmu. Apakah telah kau rasakan tanganmu yang terasa hangat? Apakah telah kau pusatkan Nur Sejati di tanganmu? Pukul batu ini sekuat tenagamu. Pukul kuat-kuat. Keraguanmu telah mencelakakanmu. Lakukanlah sebuah perbuatan dengan penuh keyakinan. Karena Nur Sejati hanya akan bisa kuat oleh bulatnya keyakinan. Jika sewaktu memukul, penuh dengan keyakinanmu, batu itu akan pecah. Tanganmu akan berubah seperti palu kodam. Tunjukkan, Rindi. Lihat, Farida. Ya! Apa yang kamu lihat, Farida? Pukulan di Antika tidak berpengaruh. Batu itu masih utuh. Masa? Tunjukkan, Rindi. Luar biasa. Batu itu hancur jadi debu. Itu adalah salah satu kekuatan Nur Sejati Raga Sukma. Kamu pun bisa melakukannya asal kamu mau berlatih dengan tekun. Pertemukan kedua telapak tangan kalian. Sedotlah daya Nur Sejati dalam darah. Salurkan ke seluruh tubuh. Lalu pancarkan keluar. Mulai. Berhasil. Di sisi lain, Mak Lampir tidak tinggal diam. Kegagalannya menangkap Farida membuatnya semakin murka.
ia mengerahkan seluruh kekuatan untuk menemukan jalan menuju negeri hayangan. Namun, kekuatan nur sejati yang menyelimuti negeri itu menjadi tembok tak tertembus bagi kegelapan mak lampir. Dalam frustrasi dan dendam, ia menyusun rencana yang lebih licik dan mematikan, bersumpah akan menghancurkan siapapun yang melindungi Farida. Buatan siapa lagi ini? Rupanya Farida dikelilingi orang-orang sakti. Keparat, aku harus tahu di mana Farida sekarang berada. Harus. Mengapa tidak kita sebar telik sandi? Percayalah lampir, di antara ribuan telik sandi, salah satunya pasti dapat melacak kemana Farida berada. Betul, Guru. Jika Guru berkenan, kami akan kerahkan wajah balat siluman buaya untuk mencari di mana Farida berada. Akan kami sebar ke seluruh negeri siluman maupun negeri manusia. Baik, lakukan sekarang juga. Cari Farida. Katakan pada wadiah balat, jangan sampai pulang tanpa hasil. Mereka akan aku bunuh dengan tanganku sendiri. Baik, Guru. Perintah Guru segera kami laksanakan. Namun, Farida kini bukan lagi gadis biasa. Ia telah menemukan kekuatan baru, semangat baru, dan tujuan baru. Dalam kesunyian negeri hayangan, ia merenungi perjalanan hidupnya. Dengan keyakinan yang membara, Farida bersumpah akan melindungi dunia dari kegelapan mak lampir dan siluman buaya. Ia tahu bahwa pertempuran besar masih menunggunya, tetapi kali ini ia telah siap. Dengan bekal kekuatan dan keberanian, ia akan menghadapi ancaman itu, bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi untuk semua yang ia cintai. Misteri Gunung Merapi kini mencapai puncak kisahnya. Sebuah perjalanan yang penuh dengan keberanian, pengkhianatan, dan keajaiban yang akan membawa pemirsa pada petualangan epik tanpa akhir. Akankah Farida berhasil menghentikan mak lampir? Saksikan pertarungan akhir yang Kurang akan ajar, menggetarkan tidak jiwa. tahu diri. Siluman babi ingin kawin dengan bangsa manusia. Untuk kesekian kalinya, Wak Bayo berhasil menyelamatkan aku. Lalu aku dititipkan kepada Kiai Karang Semaya, sahabat ibumu. Tapi mak lampir berhasil menculik aku lagi. Hingga saat ini, aku belum bertemu dengan kekasihku. Kasihan, nasibmu sangat malang. Tentunya sekarang ini kekasihmu menderita menahan rindu kepadamu. Ya, seperti juga aku. Lama sekali aku menahan rindu. Wajahnya, suaranya, belayannya, dan segalanya. Tentunya dia sangat tampan. Ya, tampan dan gagah. Siapa namanya? Namanya... Biar aku saja yang memberi nama untuk kekasihmu yang sangat kau cintai itu. Silakan, siapa? Apakah kekasihmu itu seorang pemuda yang periang, yang hangat, atau sebaliknya? Pendiam, dingin, acuh tak acuh? Dia seorang pemuda yang hangat, tapi pemalu. Kalau begitu, aku memberi nama untuk kekasihmu, si tampan pemalu. Itu kan nama panggilan ayahmu. Aku hadiahkan untuk kekasihmu. Kau sungguh baik, Rindi. Semoga kau pun cepat mendapat kekasih. Hong, puja kala, puja Durga. Hong, Hong. Perlihatkan Farida. Perlihatkan Farida. Hong. Celaka, penyakitmu kambuh lagi. Pasti akibat pertempuran tempo hari itu. Iya, waktu bertempur melawan Kiai Jabat dan Nyai Bidara, Guru terlalu memaksakan diri. Padahal baru sembuh. Kesehatan Guru belum pulih dengan sempurna. Lebih baik Guru istirahat. Lebih sakit dari yang kemarin. Sakitmu tidak main-main, lampir. Sudah sampai pada puncaknya. Kalau tidak segera diatasi, kau akan mati. Tidak ada jalan lain. Satu-satunya cara untuk bisa menyembuhkanmu, harus melakukan upacara persembahan korban. Harus ada tumbal. Bayi hasil hubungan gelap yang dibuang